ayo, joget, tepuk tangan dulu dong. Ben semangat Ibu Dokter. Nek ono masalah, ojo kena langsung susah. ojo susah. Nek ono perkara, ojo Oh, malah nambahi dosa. Digoleki akar masalahe, digonakno apa perkarae. Yo nang kene, yo nang kene, sing TV panggonane. asik asik. Acarane gak cuma cangkruan, acarane gak cuma cangkruan, acarane gak cuma cangkruan. Opore. Loh, Wes, kok mandek, Kos? ya maaf. Oh, gak cuma cangkruan. Iki gara-gara awak dhewe Apa? iki nek apa oleh bantuan cukai rokok itu nyanyine dawa. Oh, aku iki gak pengaruh iki. Kak pengaruh apa? Biasanya kan suaraku panjang sampai berkilo-kilo. Yo. Ya kan panjangnya itu. Iki ya waduh aku sumpah sampai bojoku. Mengganggu pernafasanku sehingga nadaku tidak bisa panjang. Seperti itu. Bojoku itu lho, Cak, repot gitu. Repot apa? Saya iki nggawe rokok lintingan gitu. Lintingan. Nganu-nganu dhewe ngelenting-lenting dhewe. ngelenting Kan dhewe. aku kuatir. Oh, kuatir. Engko kalau sakit gimana? Sakit. Saya kan yang sumpek Oh ya enggak, kan. kamu lempar ke sekali Terus gitu. bukan itu lagi ya kan. Bahan-bahannya kan tidak berbahaya. Berbahaya. Tidak teridentifikasi sehat atau tidak. Nah, bahaya maning iku ge pendapatan negara, ya kan? Oh. Kan ndek nglinting dhewe. Iya karena tidak membayar pajak. Nah, Oke. kuwi piye ngono iku? Wis tak kenal. Konco-konco Jawa Timur ketemu bare aku Cak Tomo nang acara gak cuma cangkeruan gare cerdas berkualitas. Nah, saiki arepe bahas tentang gempur rokok ilegal di Kabupaten Mojokerto. Tepuk tangan dulu dong. Kabupaten Mojokerto. Berarti bojoku kudu tak gempur. Oh. Gempar-gempur. Nah, saiki kenal no, iki langsung kenapa ibu ini? Aku Ambek izin ibu dewe. sak 11-12 ya kecantikannya. Aku yang gak rok kon gak celono. Aku ibuke rok-rokan, aku ya rok-rokan. Mosok 11-12 mbak aku. Gak mungkin. Ya, tak kenal lo ini Dr. Ivana Fahmawati MSI Bupati Mojokerto. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Ibu Ikvina luar Cie. biasa. Lama ngobrolnya di bawah tadi. Iya, Bu Ivina ngobrol apa? ketawa, saya jajanku sampai entek. Oh. Tutup Bu Ivina entek aku dhewe. Luwe. Sebelahnya Bapak Insinyur Patmoyo Triwikanto MM Kepala Kantor Wilayah Direktorat Bea dan Cukai DJBC Jawa Timur 1. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Matur. Luar biasa, kok belakangnya tonton. Oh, nggo granat, Pol PP nggo Ate bendungan. gempur sopo iki? Ya itu kan gempur mau. Oh, iya. Gak juga nggo mau pokoknya gak jelas itu Gempur. gempur. Oke, siap. Gempur rokok ilegal di Kabupaten Mojokerto. Nah, konco-konco Jawa Timur mari kita bahas bagaimana situasi di Mojokerto. Kolaborasinya pemerintah Kabupaten Mojokerto dengan Bea dan Cukai. Ojo pindah channel, ojo nang dini, tetap nang acara Gak Cuma Cangkeruan. Cerdas berkualitas, yuk! Lihat apa yang terjadi dengan semua rencanaku, hancur semua berantakan. Dia berjalan keluar dari lingkaran hidupku, bebas kulepaskan diri. Gak cuma cangkruan acarane, gak cuma cangkruan acarane, gak cuma cangkruan opore. Gak Cuma cangkruan. Konco-konco Jawa Timur ketemu maneh karo wong ganteng sak Jawa Timur. Nang acara Gak Cuma Cangkeruan gare cerdas berkualitas. Luar Jawa Timur. Bleset, you know. Bu Ikvina mari ngene gak jawab men guya repot. Iki pancene acara iki isine ndrenge so. Ibu Bupati yang saya hormati, saya terima kasih sudah itu. Dokter Bu, upaya yang dilakukan Mojokerto. Nah, repot iki. Guru ngari guyune. Ini di Mojokerto untuk menggempur peredaran rokok ilegal. Terus pun Bu, gerakannya menggerakkan siapa? Napa tukang pacul, napa apa? Monggo Bu. Iya. Ya Allah,
Seneng nggih. Nggih saestu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Panjenengan membuat kita semua bahagia. Amin, amin. Iya, sampai lupa pertanyaannya. Ya itu, bagaimana upaya Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Ibu Bupati sendiri langsung menggerakkan apakah orang-orang tepai rokok itu coba kali kabeh rokok atau sekaligus sosialisasinya seperti apa untuk peraturan perundangan, karena Mojokerto kan sudah kabupaten membuat peraturan perundangan tentang bea cukai dan mewujudkan penegakan hukum di bidang cukai. Monggo Bu. Jadi sudah menjadi kewajiban kita semuanya. Bagaimana bersama-sama kita ini melakukan upaya menggempur rokok ilegal. Jadi kita pemerintah daerah ini bekerja sama dengan Bea Cukai khususnya yang membawahi Kabupaten Mojokerto, yaitu kantor Bea Cukai Sidoarjo, ngaten. Upaya utama yang dilakukan adalah bagaimana kita memberikan informasi pada masyarakat. Dadosipun intinya gimana masyarakat ini tahu apa itu rokok ilegal. Barang kena cukai ilegal, hasil tembakau lah istilahnya nggih. Rokok ilegal itu apa? Seperti apa? Terus setelah itu apa yang harus dilakukan oleh masyarakat kalau di masyarakat itu menemui adanya peredaran rokok ilegal. Nah, sosialisasi terus pundi napa panjenengan nggih tumut sadean rokok ilegal dengan menunjukkan iki lho sing ilegal iki kan. Terus pundi? Iki repot ngomong mbek Bu Dokter iki. Arepe ngomong ngono Bu Dokter yo gak seneng wong-wong rokokan ndang. Monggo Bu. Jadi kita sudah melakukan kegiatan ini setiap tahunnya karena menjadi bagian dari penggunaan dana bagi hasil cukai. Nah, informasi ini kalau kemarin-kemarin kita lakukan dengan memberikan informasi pada tokoh-tokoh kunci. Jadi contohnya tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, organisasi-organisasi kemasyarakatan. Nah, dan dikumpulkan untuk diberikan informasi tentang apa itu cukai, apa itu rokok ilegal, kemudian kenapa kita harus melakukan sesuatu terhadap rokok ilegal. Nah, kemudian untuk tahun ini ada hal yang berbeda. Napa niki bedane? Jadi pemberian sosialisasi ini secara langsung dengan melibatkan kegiatan secara keagamaan. Langsung itu ke masyarakat. Betul. Kalau yang sebelumnya kita pakai tokoh-tokoh kunci. Nah, tokoh-tokoh kunci ini yang akan harapannya menyampaikan kepada masyarakat. Meskipun juga kita melakukan sosialisasi dalam bentuk lain ya dengan media elektronik seperti sekarang ini pakai televisi begitu ya. Nah, sekarang ini kita langsung dengan kegiatan keagamaan yang bisa menghadirkan masyarakat secara langsung dalam jumlah yang banyak. Nah, ini Kabupaten Mojokerto untuk tahun ini menggunakan kegiatan ngaji bareng dengan Cak Nun dan Kiai Kanjeng. Nah, selain itu juga kegiatan budaya. Nanti akan ada pagelaran ludruk yang akan mensosialisasikan terkait dengan rokok ilegal. Kemudian kalau insya Allah nanti kita akan mendatangkan Kirun dengan Cak Percil. Mbah Kirun kari Percil. Lajeng berikutnya dengan kegiatan olahraga. Olahraga yang sekiranya ini nanti partisipasi masyarakat akan besar. Nah, itu olahraga untuk sosialisasi ya, karena bukan olahraga mek rokokan Mbak Sanes nggih. Dan itu gak tegang-tegang Bu. Iya. Saya kan susah membayangkan bagaimana olahraga sambil rokokan gitu kan ya. Terus setelah olahraga nanti sepeda. Sepeda sekaligus nanti istilahnya nampak tilas begitu ya. Ada hal lain yang juga nanti bisa kita angkatlah dalam kegiatan ini. Kemudian yang berikutnya olahraga bersama juga yang gampang dan masanya banyak ini senam bersama seperti itu. Nanti kita akan mengajak masyarakat untuk senam berzumba. Bersama. Pagi itu atau sore-sore biasanya senam bersama. Aku bingung biasanya senam wong-wong ini. Saman biasa senam jam piro? Nah itu dia. Oh iya. Saya ke Pak Pak Patmoyo dulu. Pak, ini kayaknya banyak sekali kegiatan yang dilakukan di Kabupaten Mojokerto nah saya untuk peredaran rokok ilegal untuk di Jawa Timur bisa mungkin menjelaskan bagaimana sih ada peningkatan nggak setelah hampir 1 tahun 2 tahun yang terakhir dilakukan, mulai berkurang nggak praktek-praktek peredaran rokok ilegal ini?
Matur nuwun Cak Taufik. Wah, ini jawabannya harus pakai angka ini. Ya, Tapi kira-kira nggak apa-apa. Kira-kira. Tren pasti meningkat. Tren meningkat, oke. Karena insentifnya gede. Antara yang legal sama yang non ilegal. Yang legal sama yang ilegal. Kalau yang legal bayar cukai satu bungkus itu dia bayar kurang lebih 11.000. Iya. Untuk satu bungkus harga 22.000 itu 11.000 bayar cukai. Cukainya saja. Oh, berarti rokoknya mek 9.000. Iya. Coba yang murahan itu, yang ilegal di pasaran 8.000. Dia nggak bayar cukai. Udah. Dapat dia untung bati. Untung bati. Jadi pengusahanya untung. Nah, itu pasti trennya naik karena kebijakan pemerintah kan selalu meningkatkan tarif cukai. Setiap tahun nggak mungkin tarif cukai turun. Jadi pasti nggak populis. Jadi kebijakan tarif cukai pasti naik. Banyak orang menjerit. Pengusaha menjerit, wah diunggah ke nane, wes abot iki, wes gak payu kalau dijualnya gitu. Pasti. Karena filosofinya memang supaya rokok itu mahal. Supaya rokok itu mahal. Karena Bu Dokter ojo ngerokok. Ojo ngerokok. Mengganggu kesehatan. Ya rungono ya. Niku. Anda juga. Oh, udah skuntel. Terus Pak. Jadi masyarakat diharapkan mengurangi konsumsinya. Iya, Jadi konsumsinya dikendalikan, produksinya diawasi karena penggunaannya menimbulkan dampak negatif. Oke. Gitu. Jadi ya semakin tahun dinaikkan berarti ya orang yang mau nyolong yang ilegal semakin seneng. Iya. Wah, nanti mahal, sing legal mahal ya sing ilegal, sing marak. Jadinya ini pilihan yang sulit pemerintah. Jadi setiap kebijakan mesti mempertimbangkan secara matang. Dan obrolannya udah nggak di Kementerian Keuangan aja. Iya. Kementerian Kesehatan diajak ngobrol, Kementerian Pertanian, Perdagangan. Ini sosialisasi ya. Sampai dengan DPR. Di parlemen ketok palunya targetnya berapa. Harus dipungut cukainya. Tahun ini kita ditargetkan 210 triliun. 210 triliun. Nasional. Nasional. Untuk Jatim? Jatim 1 saya. Ya, Jatim 1 jadi targetnya ada Jatim berapa? 1, Jatim 2. Targetnya kalau Jatim 1 Sidoarjo. Surabaya Raya, Pelabuhan Tanjung Priok, Bandara Juanda, Sidoarjo, Gresik, Bojonegoro, sama Pasuruan. Itu Jatim 1. Jatim 1. Tadi itu Tanjung Perak ya, bukan Tanjung Priok, Tanjung Perak. Tanjung Perak. Tanjung Perak. Priok sana ya. Iya. Aku bingung aku jatuh. Iya Perak. Iya Perak. Iya Perak. Ya aku nek cuma mau rombrono Pak, PP ono aniku bungkus-bungkusi kayak nonario ae udah-udah. Nggih, terus Pak, terus. Sekarang untuk Jawa Timur berapa Pak? Tadi 200 triliun cukai. Iya. Cukainya kita sudah 67 triliun. Sekarang? Iya. Nasional? Jawa Timur saja. Jadi dari 230, Jatim 1 67 triliun. 67 triliun. Luar biasa ya. Untuk seluruh Jawa Timur. Nanti kita akan ngomong yang dibagi dari 67 triliun untuk Mojokerto berapa. Nanti tahan dulu Pak ya. Iya. Konco-konco Jawa Timur ojo pindah channel, ojo sampai ngarit apa maneh brudus nang tengah sawah golek jangkrik apa maneh. Tetep nang acara gak cuma cangkuran dari cerdas berbalik. Ayo gempur rokok ilegal, kita cukainya susah mudah dikenal. Pak, tunggu. Acara nih gak cuma cangkruan. Gak cuma cangkruan. Acara nih gak cuma cangkruan. Opore Iku bayi nangis apa? Ya oke deh. Gak cuma cangkruan. Konco-konco Jawa Timur tambah gayeng tambah asik nek urusan ngomong rokok iki.
rokok ilegal ini kadang-kadang kan kudu segera. Tapi sing situ gak asik iku mang ono. Apa nih? Jadwal kene kapan? Hah? Iku mangka jadwale wake ono abagi ono perjil. Adewe kapan? Ya sesuk. Sesuk wis encep dong. Saya nah ini Pak, untuk dana bagi hasil dari yang ke Mojokerto itu besarannya berapa? Dari 60 berapa triliun tadi? Nah ini kita bicara nasional dulu. Ya, nasional, Kak Taufik, di undang-undang tuh diatur bahwa dana bagi hasil cukai hasil tembakau itu kembali 2% ke daerah. Oh, 2% saja. Jadi dari 210 triliun tadi, 2%-nya itu kembali ke daerah. Penerimaan cukai berdasarkan realisasi penerimaannya. Nah, Jawa Timur luar biasa angkanya. Dari 3,6 triliun, Jawa Timur dapat 2,1 triliun. 2,6 triliun, 2,61. Dari 3,6 triliun yang dikembalikan ke Jawa Timur? Enggak, ke nasional, ke daerah. Ya. Nah, Jawa Timur dapat 2,1 triliun. Nah, itu dibagi lagi provinsi, kabupaten, kota. Nah, Mojokerto kalau nggak salah, saya buka kepean di angka 27 miliar. 27. Uang betul ya, semua itu. Bu Bade? Betul Iya, ya? betul. Betul. Tak dicampur doa tadi itu. Saya tak langsung daun pisang kering. Berapa? Seneng ya Pak Wodo ya. Nah, Bu Ivina, ini dari 27 miliar itu penggunaannya apa saja untuk apa sosialisasi saja? Kalau hanya sosialisasi, ya angkat-angkat kerdus aku tak sosialisasi. Ya angkat-angkat gelangsing. Monggo Bu. Saya jawabnya harus agak mikir. Oh iya. Iya, soalnya kalau ya jenengan itu buyar semua. Kok iso? Kira aku tukang ngomong Kimbo nang pinggir Pramatan. Monggo Bu. Jadi penggunaan dana bagi hasil cukai tembakau DBH-CHT ini monten aturannya. Jadi kita tidak bisa keluar dari aturan ini. Nah, aturannya itu dari peraturan Menteri Keuangan. Untuk yang tahun 2021, untuk 2022 ini dikeluarkan peraturan Menteri Keuangan tahun 2021 nomor 215. Jadi penggunaannya itu ada persentasenya. Dipakai untuk 3 bidang. Jadi 3 bidang itu bidang kesejahteraan masyarakat, kemudian kesehatan dan penegakan hukum. Ada prosentasenya. Jadi kita nggak bagi sudah 27 miliar dibagi 3. Betul. 3 itu beda loh persentasenya. Untuk bidang kesejahteraan masyarakat itu 50%-nya. Besar sekali ya. Besar. Kemudian kesehatan 40%-nya. Sisanya yang 10% penegakan hukum. Lah kalau di daerah penegakan hukum itu include di dalamnya termasuk sosialisasi saya kira nahan tuh yang tak kira nek penegakan karyo niku penjara gara-gara mangan rokok cake. Monggo Bu. Nah, yang untuk 50% itu bentuknya apa saja? Bantuan pada masyarakat, peningkatan kesejahteraan niku Jadi bidang kesejahteraan masyarakat ini bisa berupa istilahnya bantuan-bantuan sosial tunai bisa, tapi ada bantuan langsung tunai. Di sisi yang lain termasuk upaya untuk meningkatkan kualitas dari tembakau itu sendiri. Ada pabrik tadi sana? Iya. Kita menerima karena kita termasuk penghasil rokok di Kabupaten Mojokerto. Menanam tembakau. Ada pabriknya juga. Kok tahu ya barusan. Berapa pabriknya Bu? Saya mungkin jadi karyawan. Bagian untuk ngambus-ambus rokok. Ngambilin juga enggak apa-apa kok. Ngambilin godong itu. Saya belum pernah tahu ada karyawan bagian ambus-ambus. Baru. Ini ya Mbak. Mboten. Kalau nek tadi jilat titanus. Niku ada berapa Bu pabrik di atau luasan lahan yang dipakai untuk nanam itu berapa hektar di Mojokerto? Jadi kalau potensi di Kabupaten Mojokerto itu untuk penanaman dan juga untuk dipakai industri sekitar 500 hektar. 500 hektar. Untuk yang ditanami sendiri sekitar kurang lebih 230 hektar. 230 ada di 3 kecamatan di Kabupaten Mojokerto. Mojokerto ini kan ada 18 kecamatan. 18 kecamatan. Tapi untuk penanaman tembakau ini terpusat pada 3 kecamatan saja. Nawar Blandong, Kemlagi, dan Jetis. Apa karena apa? Pertimbangannya kok hanya di 3 kecamatan karena apa? Cuaca, udara atau apa sebenarnya? Atau memang tempat yang lain tidak layak? Mestinya sih seperti itu, nggih. Teman ini sudah dari apa istilahnya itu turun temurun gitu loh. Saya lihat itu
petani itu seperti itu. Terus kalau sebelumnya itu menanam tembakau, ini kemudian putro-putrone ini waktu dia meneruskan penanaman itu. Nah, dan jadi di antaranya 50% itu dipakai untuk itu. Nah, peningkatan kualitas itu mulai dari bibitnya, mulai dari ada sumbangan dari dana itu dipakai untuk bibit. Betul. Bagaimana bibit yang bagus, kemudian bagaimana pengolahan yang bagus, panen dan pasca panen yang bagus, sehingga nanti kualitas tembakonya itu juga bagus, termasuk alat-alatnya, termasuk obat-obatan yang dibutuhkan, pupuk dan segala macamnya. Intinya pada peningkatan kualitas dari hasil tembakau itu sendiri. Kesejahteraan pekerjanya. Nah, kesejahteraan ini setiap tahun selalu dari DPHCHT ini ada bantuan sosial, jadi tunai gitu ya, untuk para petani tembakau, untuk para pekerja di pabrik rokok, seperti itu dapat dari DPHCHT ini. Jadi yang 50%. Termasuk kalau ada karyawan pabrik rokok yang putus hubungan kerja begitu ya, itu juga bisa diberikan pelatihan untuk bagaimana keberlangsungan ekonominya setelah dia tidak bekerja di pabrik rokok. Di pabrik rokok ya. Oke. Gini, pabrik rokok iki ngerti ngono Mojokerto, golek nang Mojokerto. Pindah rono mari. Ya wes winginane aku ning terminal. Lah aku terus nang ndi? Ngemis. Saya langsung ke Pak Patmo, Pak. Ini besar sekali 27,3 miliar. Ini apakah juga karena di sana ada usaha seperti itu, atau kalau mungkin daerah-daerah yang tidak punya itu akan lebih kecil pendapatannya? Monggo Pak. Iya, itu proporsional. Jadi siapa yang memberikan kontribusi penerimaan cukai, ya dia dihitung. Jadi di Kementerian Keuangan itu ada satu Direktorat Jenderal yang mengalokasikan. Jadi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Jadi dari realisasi penerimaan cukai yang merupakan pajak nasional, dikumpulkan, dihitung, ketok, realisasinya berapa, disisihkan untuk DBHCHT. Nah, nanti per provinsi, kabupaten, kotanya ya berdasarkan proporsinya. Berapa daerah tersebut berkontribusi terhadap penerimaan cukai. Nah, jadi daerah-daerah tertentu yang tidak punya hubungan dengan produksi ya memang nilainya rendah sekali. Nah, Pak, iya terus. Mojokerto dengan nilai 27 miliar ya medium. Nah, Pasuruan tuh bisa 197 miliar DBHCHT-nya karena di situ ada perusahaan besar. Kabupaten Kabupaten Pasuruan. Oke, Pak. Untuk ancaman hukuman bagi pelaku yang menjual rokok ilegal itu tadi, tidak bercukai. Gimana Pak? Itu ya itu diatur di Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007. Nah, pasalnya mulai 55 sampai 66. Nah, itu gradasinya tergantung. Pelanggarannya di mana. Kalau dia mengeluarkan tanpa pengetahuan pejabat bea cukai, dia mengeluarkan tanpa dilekati pita cukainya, dia memproduksi tanpa izin, dia masuk ke sistem IT-nya sehingga data produksinya dia hilangkan, dia kaburkan. Nah, range-nya itu bisa hukuman penjara, jadi badan pidana sampai dengan hukuman pidana denda. Nah, pidana dendanya itu tergantung dia sudah melakukan berapa kali. Pelanggarannya 2 kali, nah 3 kali, 4 kali, nah itu progresif. Nah, dia akan membayar denda 2 kali nilai cukainya, minimal sampai dengan 10 kali nilai cukainya. Kalau di Mojokerto ditemukan nggak Pak produksi seperti itu, pasang cukai salah atau masuk kepada sistem atau bagaimana? Tidak. Nah, berdasarkan data ini memang akan tersebar, Cak Taufik. Jadi mungkin, tapi dari sisi modus Mojokerto kok kayaknya sudah tidak terlalu. Jadi peta kita rokok ilegal mohon izin nih. Tepuk tangan dulu dong.
Wah, tanpa- anak buah itu tepuk tangan HP-nya sing ditepuki, wah repot. Enggak butuh tahun jalan gini. Terus Pak, artinya aman Sidoarjo ya? tinggi. Sidoarjo tinggi. Tinggi. Madura tinggi ilegalnya. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Nggih, Tanggulangin. Oh, Jadi ada sentra-sentra ilegalnya. Madura. Seluruh Pulau Madura, Pamekasan nomor 1 lah. Oh, Pamekasan nomor 1. Nah, petanya ini. ya. Terus ada lagi Yang ilegal ya? Ilegal. Kalau di Malang tapi bukan Jatim 1, itu di Gondang Legi. Gondang Legi. Jadi seperti Bupati sampaikan tadi, ini tembakau tuh Oke. tradisi, kultur, turun temurun. Nah, Ya, mungkin ya. daerah-daerah tertentu nanam tembakau, produksi sendiri, Iya. turun temurun. Daerah mungkin sampai Banyuwangi, Jember, Situbondo, Bondowoso. ada. Tapi yang paling parah ada di Sidoarjo, Madura gitu. Ye, dan itu kan bergerak. Bergerak. Nggak satu titik, dia bisa lempar produksi ilegalnya ke satu tempat, dikemas dan lain sebagainya, sehingga menyamarkan petugas gitu. Jadi dia tidak tersentral, tapi petanya seperti itu kurang lebih. Oke. Bu, saya ini tanya, antisipasi apa yang dilakukan oleh Bu Bupati terhadap distribusi yang tadi mengancam itu. Tapi nanti jawabnya Bu, baik ditahan, rodok ngeten sayu-sayu. Konco-konco ojo pindah channel, aku tak nyanyi. Wey yo wey. Hey, ayang, pancene wis dadi lancaran, rokok ilegal akeh nang pasar. Tola-toleh jarene iki bener tibake cukae breset, apa maneh ditonto kadang sing disedot malah tutu rokoke odes-odes ditaleni. Sing guyu nyepepeng biasane yo ngudis, sing nyelo ngene yo biasane ngudis. Rokok lendengan dhewe kadang-kadang kasro nang omahe. Cek hama-hama walada ajur ngomor rokoke pendapatan masyarakat aja bingung karo cukaye wis dadi kemungkinan ojo salah gawe ajarane gak cuma cangkruan ajarane ngajine ku nang musala pinter iki. Pol-polae ngaji ku. gak cuma cangkruan. Kanca-kanca Jawa Timur ketemu maneh karo romone sing paling ganteng sak Jawa Timur. Astaga. Sabar. Aku ngerti kecantol roku bedah ngene. Bu, antisipasinya terus Bu dokter di Mojokerto. Apa sampean yo sampai tak dikeroyok uang loh. Enggak Bu? Iya. Jadi alhamdulillah dengan adanya DBHCHT yang 10% dipakai untuk penegakan hukum ini. Jadi untuk tahun 2022 ini lewat organisasi perangkat daerah Satpol PP. Jadi Satpol PP ini ada kegiatan untuk istilahnya semacam pengawasan intelijen, penyamaran gitu ya. Oh, nyamar. Jadi anggota dari Satpol PP nyamar. Ya. Karena peredaran rokok-rokok ilegal itu kan tidak terbuka. Oh, iya. Jadi masuk nyarinya ke kios-kios yang kecil-kecil. Pol PP-nya nyamar pakai baju biasa. Iya. Iya, kemana? Takutnya yang kurang biasa nyamar jadi Pol PP. Ini saya bingung. Ijol-ijolan Iya, ya. enggak ya Bu ya. Enggak ya. Aku yo wedi. Kira-kira kalau nyamar jadi Satpol PP terus mau ngapain? Ya itu saya digarong. Terus Bu, masuk ke outlet-outlet, ke pedagang-pedagang di kampung. Iya, Oh, di desa-desa, di kampung-kampung. Karena pengalaman kemarin kita dengan
kantor Bea Cukai Nggih. Sidoarjo, kita akan berkolaborasi, kita pernah turun ke lapangan nih, Nggih, ke nggih. pasar. Ke pedagang-pedagang rokok yang ada di pasar, grosir-grosir. Mereka sudah paham. Mereka tidak mau Menerima. mereka Ya, tahu itu tidak boleh, ada ancaman hukumannya. Jadi mereka tidak mau. Nah, jadi makanya benar-benar memang kalau kita kepingin tahu mengumpulkan informasi terkait dengan peredaran rokok ilegal ya memang kayaknya harus seperti itu. Dan memang kenyataannya ditemukan. Iya, jadi teman-teman bulan 7-8 kemarin Kalau turun menemukan terus? itu dilaporkan karena Bea Cukai sendiri sudah punya aplikasi Sirelok yang dimasukkan ke aplikasi itu untuk dilaporkan terkait dengan penemuan peredaran rokok ilegal seperti itu. Oke, kalau seumpama nanti menemukan sampean bawa apa masih diingatkan, dibina atau memang sudah terlalu parah ketika di pasar-pasar itu, baik itu pedagangnya atau distributornya atau gimana pendekatannya Bu Dokter kepada masyarakat di sana? Tentu nanti ending akhirnya itu ada di Bea Cukai nih Pak, terkait dengan ini masalah sanksi apa nanti yang akan diterima oleh masyarakat seperti itu. Hanya saja di Kabupaten Mojokerto ini seperti yang tadi sempat disampaikan oleh Pak Tri bahwa ketika kemudian produksi di daerah lain kan dia dipasarkan keluar ya. Kalau memang kios-kios toko-toko kecil ini karena ketidaktahuannya. Berarti yang pertama kita kan harus menyampaikan bahwa ini karena kebanyakan yang kita dapatkan di masyarakat Kabupaten Mojokerto itu mereka tidak berproduksi tapi mereka memasarkan. Yang mudah ditangkap itu. Karena yang memasarkannya. Bu, yang dana 40% untuk dana kesehatan itu untuk apa? Apakah untuk kesehatan dalam rangka pembangunan fasilitas atau untuk disuntik KP warganya sampean enggak rokokan ngono. Enggak rokokan dengan suntik KB itu gimana? Disuntik KB. Aku disuntik KB, tadi disuntik KB salah cocotku. Monggo Bu. Tapi saya kalau jenengan kerasa saya mau nyuntik KB jenengan. Susu. Aku lagi ngele susu. Monggo Bu Dokter. Iya. Baik. Jadi semuanya mulai dari pembangunan sarana 40% itu infrastruktur macam-macam penggunaannya. Jadi untuk yang tahun 2022 ini, kalau yang kemarin 2021 kita pakai untuk membangun puskesmas untuk di Kabupaten Mojokerto. Kalau yang ini ada 17 pustu yang kita renovasi dengan menggunakan dana DPHJHT. Juga kita melakukan pembelian alat-alat kesehatan di rumah sakit. Itu juga kita pakai DPHJHT. Jadi bermacam-macam untuk pemakaiannya ini. Pak, ini luar biasa pemakaian dana dari dana bagi hasil cukai itu kan untuk pembeli alat kesehatan dan macam-macam. Nah, ini apakah dari Bea Cukai sendiri peruntukannya tidak diberikan atau terserah kepada pemerintah daerah atau bagaimana sebenarnya? Ini agak sedikit filosofi. Iya Pak. Cak Taufik. Siap. Jadi cukai itu dipungut karena merusak kesehatan. Jadi ada eksternalitas negatif. Jadi konsumsinya menyebabkan, mohon izin, Bu Dokter juga sudah pasti paham banget. Ada gangguan pernafasan, menimbulkan kanker, kemandulan, janin pertumbuhan bayi dan lain sebagainya lah. Nah, karena ada eksternalitas negatif tersebut, makanya ada istilah earmark. Jadi sebenarnya cukai dipungut diterima negara seharusnya kembali kepada konsumen yang dirugikan atas konsumsi itu. Nah, sangat tepat kalau Kabupaten Mojokerto mengalokasikannya untuk pembelian alkes, pembangunan sarana-sarana kesehatan dan seterusnya. Mungkin secara nasional juga nanti ada rumah sakit khusus dampak merokok gitu ya, sanatorium, mungkin paru-paru dan lain sebagainya. Nah, disitulah yang sebenarnya sangat nyata. Jadi kan ada sebuah pilihan nih, apa disuruh ngerokok semua karena target meningkat. Nah, jadi alokasinya tidak hanya ke kesehatan, jadi kita masih perlu biaya untuk bangun jembatan. Beli dasi saya, dasi saya ini dibayar loh, ini dari APBN loh. Saya ada logonya ini, pakaian ini juga jadi
seragam TNI, Polri, kan APBN bangun bandara, nah APBN secara keseluruhan. Iya. Nah itu salah satu unsur penerimaannya dari cukai. Dari cukai. Nah, tadi 230 triliun tadi, 210 triliun. 210 triliun. Pak, saya ingin tanya, ini kan sekarang lagi tren vape. Ini apakah juga vape juga ditertibkan atau memang ada yang kalau di Mojokerto memang tidak ada produksi vape? Nah seperti itu juga masuk dalam ilegal? Iya, karena vape masuk barang kena cukai. Barang kena cukai. Jadi BKC di Indonesia sekarang baru 3-4 sama vape. Oh, oke. Apa jadi, saja, Pak? Minuman mengandung etil alkohol, rokok, etil alkohol, dan vape. Nah, vape cukainya spesifik, berapa mililiter, ditagih berapa rupiah. Jadi itu nilainya bukan berdasarkan harga, jadi spesifik, bukan ad valorem. Nah, ini bahasa pungutan pajak lah gitu. Pak, boleh ini ditunjukkan, ini salah satu contoh. Mohon nanti bagaimana ini, karena kayaknya ono mereknya aku ya, Cahaya. Itu Cahaya Super, Cahaya Batin aku. Nah ini polos ini Pak. Polos. Polos tanpa pita. Tanpa pita ya. Yang ilegal tuh ada 5 kategorinya. Salah satunya ini polos. Oke, ini rokok polos ini. Polos. Tidak ada cukai sama sekali. Tidak ada pita cukainya. Nah ini pita cukai. Cahaya Super. Atau ini gitu ya. Tidak ada cukainya ya. Nah ada satu lagi palsu. Palsu. Misalnya dilekati, tapi sebenarnya bukan diambil dari pemerintah. Jadi dia cetak sendiri, sakarepe. Tempelin. Biar nyamar. Iki wis bayar cukai padahal palsu. Nah itu kalau bedain yang nempel nyamar asli itu, atau Pak. palsunya? Nah ini nih asli nih. Tadi saya minta temen coba kletekkan yang asli. Nah ini ada 3 elemen, Cak. Iya. Jadi kalau uang tuh ada di terawang, diraba, dilihat gitu ya. Ini juga sebenarnya pita cukai ini bagi konsumen, masyarakat semua bisa membedakan. Ini adalah elemennya adalah kertas. Iya. Kertasnya ini adalah kertas yang security. Jadi kalau dikasih sinar UV dia tidak berpendar ungu, dia ya udah normal warna biasa aslinya gitu. Nah ini ada cetakan security juga, tintanya ini security. Jadi dia tinta khusus, cetakannya huruf-hurufnya kecil-kecil. Dia kalau yang palsu lebih burem, mikrotext. Nah ini ada hologram yang kilap-kilap ini. Nah ini 3 unsur ini yang membedakan. Ada kurang lebih tahun ini ya 17 security lah di dalam satu lembar ini. Jadi kita bisa membedakan mana yang pita cukai asli, mana yang palsu. Iya, hurufnya kecil-kecil. Hurufnya kecil-kecil harus pakai lup gitu. Ya, kaca pembesar. Kalau seumpama kita ngelihat 175 tambah kaget maju, tambah ngelir. Iya. Nah, ini yang nah kalau hologramnya ini biasanya itu ada demetallizing ya, ini kalau yang kasat mata. Iya, kasat mata ya. Bisa dilihat ada keluar warna, terus cetakannya. Terus ada kalau kita yang tidak kasat mata ada cairan, gitu dia berubah warna. Kalau ini tidak palsu. Sebenarnya ini cukup secure, cukup ada fitur-fitur security-nya. Oke. Nah ini banyak yang seneng malsuin. Iya. Ini setara dengan 11.000. Satu lembar itu setara dengan 11.000. Jadi iya sekecil ini. Seharga 11.000 seharusnya yang benar tuh. Begitu kita buka begini, cek gitu ya. Nah, ini kan biasanya ditempel di sini. Ya. Nah sobek kan, crack gitu ya. Nah dia bayar cukai. Dia harus sobek. Kalau enggak, nanti dia bekas pakai. Dikumpulin, ditempel lagi. Gak boleh itu, bekas pakai. Berarti
pita cukai dikumpulin untuk ditempel lagi. Iya. Luar Iya, biasa. luar biasa. Ya wis gak usah sampai mulung udes nek iso mulung cukai ya. Kok ngumpulno kirim nang bea cukai. Pak kula pun ngumpulno barang bukti sing ketimbang ditempel tak kirim panjenengan. Kanca-kanca Jawa Timur aja pindah channel, aja nang jadi tetep nang acara Gak Cuma Cangkruan. Yuk. Joget. Ayo gempur, gempur rokok ilegal, merugikan pendapatan nasional. Kemasannya polosan, gak ada pita cukainya, tidak jelas perusahaannya. Ayo gempur, gempur rokok. Acara nih Gak cuma cangkruan acarane, gak cuma cangkruan acarane, gak cuma cangkruan opore. nangis kamerane garane. Arek iki dibae. Gak cuma cangkruan. Kanca Jawa Timur tambah asik tambah gayeng. Nah, nek ngomong-ngomong tentang masalah ilegal, distribusi juga bisa ilegal, produksi bisa Di ilegal. kabeh-kabeh. Sing Sampeyan ngemut belum tentu halal ya. oh iya, kadang-kadang sing tamut yo ilegal gara-gara cukai gak ono. Hati-hati nek ngemut iku, momennya sedot-sedot. Nah, Pak mungkin ini untuk menjelaskan kepada masyarakat dan sekaligus sosialisasi bahwa di dana bagi hasil untuk cukai ini sangat bermanfaat kepada masyarakat dan kepada pemerintah daerah. Mungkin apa yang harus disampaikan kepada publik terutama Jawa Timur termasuk juga kepada kinerja bagus ya dari Kabupaten Mojokerto. Monggo Pak. Hukumnya gampang. Ilegalnya hilang, pasti legalnya tumbuh. Oke. Berarti penerimaan meningkat, DBH-nya meningkat. Wah, itu aja. Jadinya pemerintah provinsi, kabupaten, kota, masyarakat, kalau mau daerahnya maju, ingin daerahnya berkembang, tumbuh, itu ya berantas, gempur rokok ilegal, sehingga yang legal yang justru mendapat tempat. Oke. Sehingga penerimaan cukainya meningkat, realisasinya tercapai, nah nanti DBH-nya meningkat. Udah tinggal nanti Bupati yang mengalokasikan. Ya. Ini peruntukannya untuk apa? Pasti dampaknya seperti itu. Tip-tip untuk kepala daerah agar juga sama biar bisa mendapatkan sesuatu yang lebih untuk manfaat masyarakat. Kolaborasi dengan bea cukai. Jadi kita bekerja sama, sinergi, kita nggak bisa kerja sendiri. Iya. Waduh, bea cukai juga nggak sanggup kerja sendiri. Pasti harus melibatkan pemerintah provinsi, kabupaten, kota, masyarakat, pemuka agama, tokoh masyarakat, aparat penegak hukum lainnya, dan semuanya punya kepentingan yang sama. Rokok ilegal musuh bersama. Bukan musuhnya bea cukai saja. Musuh bersama kita berantas. Mungkin tidak bisa 100%, tapi berkurang itu pasti sudah membawa dampak yang cukup baik, dan mudah-mudahan kolaborasi dengan Kabupaten Mojokerto bisa ditingkatkan melalui KPPBC Sidoarjo. Monggo dan Kanwil di JBC Jatim 1. Nanti kita akan ada sebuah program-program yang lebih substansi, mengena. Tadi Bu Bupati sudah janji sosialisasinya sampai menyentuh kepada masyarakat langsung. Wah, dengan pendekatan budaya dan lain sebagainya. Luar biasa. Karena konsumen rokok kan masyarakat langsung. Jadi bukan pabrik rokoknya. Yang bayar cukai adalah yang menghisap. Jadi perusahaannya cuma nalangi saja. Ini pajak tidak langsung. Yang membayar adalah masyarakat yang menikmati. Nah, ini yang perlu disadari betul. Matur nuwun. Ibu, Bu Dokter, ini ada satu sebelum kepada mungkin program. Apakah karena mengkonsumsi rokok ilegal dan ilegal menurut pandangan dokter ini?
ini juga ada pengaruhnya. Mungkin nek sing ilegal iku yo gak patek loro, tapi nek ilegal iku loro nemen atau piye gimana. Dan juga akhirnya ada iki yo ngono nggih, kita tambah umure tambah kurang, ngurang-ngurangi sego, tonggo-tonggoe ngono. Gimana, Bu? Lebih baik mengonsumsi rokok yang legal. Ya. Karena gimana ya, saya tuh mau perumpamaan. Iya. Seperti lebih baik istri yang sah daripada yang tidak sah gitu. Retu angel iki. Iya kan, lebih baik yang legal daripada yang tidak legal. Aku nggak PTKU anyar, PTKU swasta ya. Ya jadi seperti itu. Iya. Artinya ketika ya kalau dari sisi kesehatan sih lebih baik tidak merokok. Iya. Tapi ketika merokok maka lebih baik yang legal. Kenapa? Tadi karena kalau legal membayar cukai itu akan kembali kepada masyarakat di bidang kesehatan untuk menyelesaikan masalah kesehatan yang ditimbulkan akibat dari bahaya rokok itu sendiri. Bu, Mojokerto sudah membuat sebuah peraturan. Mojokerto Kabupaten sudah membuat kerja yang luar biasa. Apa harapan ke depan untuk dari apa yang dilakukan dengan gempur rokok ilegal di kabupaten? Ya, tentu kita berharap bahwa upaya untuk melakukan istilah pemberantasan rokok ilegal ini menjadi bagian dari upaya bersama. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Tri ya, ada kolaborasi. Tentu tidak hanya kolaborasi antara pemerintah daerah dengan kantor Bea Cukai, tetapi juga dengan masyarakat itu sendiri. Bahwa adanya peredaran ini nanti yang pertama kali tahu pasti juga masyarakat. Kemudian kalaupun kita sadari bahwa yang membuat rokok-rokok ini juga masyarakat. Gitu. Jadi dengan kesadaran masyarakat yang tinggi dan kemudian upaya masyarakat bahwa kenapa sih kok harus legal? Karena itu tadi ada rupiah yang akan dikembalikan untuk menyelesaikan dampak dari kehadiran rokok itu sendiri. Ada keinginan untuk di Kabupaten Mojokerto bikin pabrik rokok sendiri, Bu? Karena kan tadi hampir berapa puluh hektar ya? Industri rokok atau industri rokok karena 30 hektar loh. Lebih ya, Bu ya? Tidak mungkin ya? Ya mungkin sekaligus mungkin ya. Kita direkrut. Saya rencananya kan jadi komisaris bagian itu, aku gabah. Enggak ada benar. Iya, kok rokok ada dengan gabah ya? Enggak, Bu. Iya. Jadi intinya bahwa upaya untuk pemberantasan rokok ilegal, bagaimana kemudian kita lebih memberikan ruang dan mengutamakan peredaran rokok yang legal, ini harus ada partisipasi dari semua pihak, termasuk masyarakat itu sendiri, supaya di satu sisi itu kita bersama-sama, karena tadi ada sisi upaya untuk pengendalian peredaran rokok itu sendiri. Fokusnya adalah pada kesehatan masyarakat, dan di sisi yang lain ketika yang beredar ini adalah rokok-rokok yang legal, maka itu berarti masyarakat mengupayakan untuk pemasukan terhadap negara, dan daerah akan menerima dalam bentuk DPHCHT yang tentunya nanti akan kembali juga ke masyarakat. Jadi dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Wah, tepuk tangan dulu dong. Terima kasih Bu Dokter, Bu Ikvina Fatmawati, Bupati Mojokerto. Terima kasih Pak Tri dari Bea Cukai, konco-konco, matur nuwun semuanya yang sudah hadir di sini, dan juga saya ucapkan terima kasih betul luar biasa kepada Kabupaten Mojokerto. Semoga gempur rokok ilegal di Kabupaten Mojokerto ini menjadi cita-cita bersama dan bisa dikerjakan bersama-sama. Ojo sampai mikir bahwa rokok iku pancene dadi dalan sampurnane masyarakat, kejaba memang bermanfaat kaya masyarakat termasuk cukai. Tapi nek sumpama pancene kon wis ambekane rada mengkis-mengkis, ojo sampai rokokan. Ngombe susu karo jamu mek mangan sing enak. Ojo. Matur nuwun muga-muga ngekek manfaat kaya masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Ayo. Hey, Scooby-Dooby-Doo. Bupatinya rokok ilegal ini iso ngurangi pendapatan masyarakat. Iya, pendapatan negara. Pendapatan apa maneh? Pendapatannya awakmu, pendapatannya awak. Wes aduh. Scooby-Dooby-Doo, where are you? Wes mandek notek terus enak. Scooby-Dooby-Doo, where are you?
piro? Wah, 10. 10 triliun. Iku masuk nang pusat. Heeh. Mudhun nang daerah 20%. Terus? Sampai Mojokerto iso bangun tempat kesehatan. Engko Nyampe nang kene kapan? Yo. Nyampe nang awak tak dhewe enggak? sampai no dewe. Oh yeah yeah. Scooby Doo Doo. Where are you? Hey now. Asole. Oh iya iya. Mojokerto tambah enak sampurno. Kabupaten ini iso nyontohno. Oh iya. Makanya Kabupaten Mojokerto itu di tempat Majapahit. bener. Nilwatikwa menjadi sebuah pusatnya. Lalu? Masyarakat harus ngerti bahwa ono gempur rok tunggal iku memang untuk cintane kepada masyarakat. Lek nang kene gempur Cak Taufik. Iku ono sing nyengengis nang mburi. Ha ha ho ho ha ha ho. Yo